Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapak, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapak. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Engkau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah, Kau tetap. Ya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersyukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, dan hamba-Mu yang menyampaikan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ayat yang sering kali kita dengar. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15. Kita boleh diingatkan kembali bahwa selama tahun 2022 kita diingatkan tentang panggilan kita. Mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam panggilan dan melayani Allah. Kita melihat berapa banyak kita ini pernah mengalami yang namanya kegagalan, kekecewaan. Bahkan di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita tidak pernah kita mengalami hal yang baik. Mungkin pelayanan kita tidak dihargai, mungkin kita ini tidak dianggap pelayanan yang terbaik. Namun kita boleh belajar dari renungan atau pesan dari Rasul Paulus bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukan pelayanan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kita di dalam kita melayani Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah sangat menghargai apapun pelayanan kita, meskipun kecil maupun sederhana. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-58 ini, itu tidak terlepas dari ayat yang ke-57. Dikatakan di dalam ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adanya kata tetapi syukur kepada Allah, berarti kita bisa mengatakan mengucap syukurlah yang menjadi dasar kita melayani Tuhan, karena kita memperoleh kemenangan oleh pribadi Kristus Yesus. Karena melalui alasan kita bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita tetap mau melayani Tuhan, tetap semangat kita melayani Tuhan. Kita tetap hidup di dalam panggilan Tuhan, dan melayani Tuhan menjadi dasar kita di dalam kita melayani Tuhan untuk tahun 2023. Apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita, kita bisa merenungkan apa yang terbaik yang mau kita berikan kepada Tuhan di tahun 2023. Kita mau melihat bahwa panggilan Allah itu ada dalam hidup kita.
Karena itu kita bisa merenungkan kembali nasihat Rasul Paulus ini di ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini adalah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana kita mau berdiri teguh, lalu disambung jangan goyah. Seringkali kita ini mendapat tekanan untuk berdiri teguh, namun ada tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita yang membuat kita kadang-kadang mengalami kegoyahan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya jangan goyah. Mereka untuk tetap teguh. Karena itu Rasul Paulus memberikan satu nasihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dalam pasal 15 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh iman Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rasul Paulus mengingatkan kembali untuk jemaat di Korintus untuk tetap percaya kepada Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya dia tidak goyah. Jemaat Korintus diajar untuk berdiri teguh dalam Injil, yaitu tentang berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar kepercayaannya, menjadi dasar iman yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Karena kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang diperoleh melalui iman. Iman kepada Kristus diperlukan iman yang benar, bukan iman yang besar. Iman yang benar berarti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi inti pemberitaan Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan ini karena banyak orang yang memutarbalikkan tentang pribadi Kristus, tentang kebangkitan Kristus itu tidak benar yang menjadi permasalahan. Banyak jemaat bisa goyah karena berita-berita tersebut. Namun Rasul Paulus mengingatkan untuk tetap percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah iman yang benar. Iman yang besar bukan menjadi tuntutan dari Tuhan, tetapi iman yang benar. Iman yang benar itu yang dicari oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dikatakan anak manusia adakah memiliki iman di bumi? Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Berarti satu iman yang benar. Itulah yang bisa membuat kita tetap percaya. Iman yang benar harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya melalui kebenaran firman Tuhan yang harus kita dengar. Firman Tuhan yang harus kita baca. Itu yang membuat iman kita mengalami pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang benar. Karena tanpa kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang benar. Jadi kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di akhir tahun ini, kita untuk menjadi anak-anak Tuhan tetap menjadi pribadi yang teguh, tidak goyah, karena kita memiliki iman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Mari kita belajar kebenaran Injil yang baik melalui pembacaan Alkitab kita, perenungan firman Tuhan setiap hari, persekutuan di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan, di dalam persekutuan-persekutuan kita maupun dalam ibadat kita. Inilah nasihat dari Rasul Paulus. Ketika kita bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan, kita justru membangun iman kita yang benar melalui firman Tuhan. Yang kedua, giat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat ini bukan sekedar rajin dan bersemangat, tetapi lebih pada kesungguh-sungguhan dan keseriusan di dalam kita melayani Tuhan. Ada satu usaha di dalam kita melayani Tuhan. Usaha kita itu yang memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik, itu usaha kita. Bukan asal pelayanan, asal-asalan menjadi rutinitas, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi keseriusan kita melayani Tuhan seperti kita pertama kali melayani Tuhan, di mana kita mempersiapkan diri kita,
sampai kita tidak tidur, sampai kita ini memberikan yang memberikan yang terbaik, jangan sampai kita salah. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kita memiliki keseriusan dalam pelayanan, memberi terus lebih baik untuk Tuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Di tahun 2023 kita juga mau melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Apa yang menjadi bagian kita, apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, itu kita berikan yang terbaik. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Kita melayani yang terbaik meskipun orang lain tidak memperhatikan, tetapi Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menghargai pelayanan kita. Karena kita melayani Allah yang sungguh-sungguh, yang kita percayai, di mana Allah tidak pernah memandang sebelah mata di dalam setiap pelayanan kita. Kalau kita melihat bahwa kesungguhan di dalam melayani jemaat itu adalah kita mau memberikan yang terbaik, dengan kata lain kita membangun jemaat tersebut untuk memperoleh kemajuan. Jadi dengan kata lain bahwa setiap pertumbuhan gereja itu merata, bukan hanya tuntutan dari gembala saja atau disalahkan kepada gembala, tetapi setiap hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhannya juga bertanggung jawab dalam pertumbuhan jemaat. Jadi apa yang kita layani, kita mau berikan kepada jemaat, dan jemaat itu bisa membangun. Seperti seorang pemain musik melatih generasi berikutnya untuk memunculkan pemain musik yang baru di gerejanya. Demikian juga yang lainnya. Semuanya ada dimunculkan. Semuanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, membangun diri jemaat untuk bisa mampu berkembang dan bisa melayani Tuhan juga. Dan itulah yang diinginkan, bahwa ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk ambisius kita, tetapi untuk membangun jemaat dan kemajuan pelayanan tersebut. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu kita mau giat dalam Tuhan, berarti kita tidak mencari nama, tetapi kita memuliakan nama Tuhan dan terus membangun satu dengan yang lain. Berikutnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan adalah pelayanan di dalam Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kata di dalam Tuhan ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Latar belakang dikatakan semua adalah anugerah Tuhan karena Rasul Paulus mengalaminya sendiri. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Sebelumnya dia begitu jahat, sebelumnya begitu dia ingin menangkap orang-orang Kristen. Tetapi karena dia ditangkap oleh Tuhan, mengalami perubahan dan dia menjadi pelayan Tuhan. Berapa banyak jemaat yang didirikan melalui suratnya? Kurang lebih 13. Dia melayani jemaat-jemaat itu untuk membawa mereka untuk mengenal kepada Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat pelayanan di dalam Tuhan adalah anugerah, bukan kehebatan kita, bukan jeripaya kita, tetapi keberhasilan kita adalah suatu pelayanan di mana kita berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Itu bukan ditentukan jerih lelah kita, melainkan anugerah semata. Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam kita melayani, sehingga kita bisa melihat anugerah Tuhan yang begitu besar. Maka pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Karena Allah yang memberikan pelayanan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kesadaran Paulus akan anugerah Tuhan itu, di dalam jeripayanya dia bisa melayani semuanya dengan baik. Di sini kita boleh belajar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita semuanya adalah memperoleh anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan di dalam Kristus Yesus adalah kemenangan di mana Kristus telah mengalahkan maut. Di dalam ayat yang ke-54 sampai 56, maut dikalahkan, maut telah dihancurkan, di mana kuasa kemenangan ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang memberikan itu kepada kita,
sehingga kita bisa melihat bahwa kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu menghadapi semua pelayanan yang Tuhan berikan, tetapi dengan anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan telah memberikan kepada kita untuk bisa kita melayani. Ketidakberdayaan, maka kita membutuhkan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi sombong, sehingga kita tidak menjadi sia-sia, karena pelayanan kita ada di dalam Tuhan. Di sini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan sangat cinta kepada kita, karena itu kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengucap syukur. Di tahun 2023 kita bisa lalui bersama dengan Tuhan dengan baik. Naik turun permasalahan kehidupan kita bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Di tahun 2023 kita mau menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik di tahun 2023, karena itu kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, selalu membangun iman kita melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga kita tetap mau melayani di dalam Tuhan. Kita mau melayani Tuhan di tahun yang baru, lembaran yang baru, dengan tetap berdiri teguh, tetap giat, dan tetap di dalam Tuhan, karena semua adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur di tahun 2023 Tuhan akan menyertai kita dengan anugerah yang besar. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak goyah, pribadi yang semangat, serius untuk melakukan segala pekerjaan di dalam Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan, dan kami boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati jemaat yang saat ini mengalami pergumulan persoalan. Tuhan membuka jalan dan Tuhan menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, jadikan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh bersyukur dan kami mengangkat tangan kami dengan memohon berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.